كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat datang, yang telah bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini, dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat penting untuk kita bahas dan saling mengingatkan di antara kita dengannya. Karena memang pertemuan dan majelis-majelis yang kita laksanakan tidak akan ada kebaikan sedikit pun apabila kita tidak saling menasihati di antara kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man abara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Sungguh tidak ada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, seruan kepada sedekah dan mendamaikan di antara manusia. Dan dengan menasihati di antara kita, loyalitas kita akan Allah Jalla wa Ala abadikan, dan cinta di antara kita akan Allah Jalla wa Ala jaga sampai hari kiamat hingga bertemu dengannya. Di dalam sebuah ayat dari surat Az-Zukhruf, Allah Jalla wa Ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang menjadikan takwa dan nilai-nilainya sebagai landasan mereka bercinta dan berkasih sayang di antara mereka. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengkaji beberapa keutamaan dan prinsip yang harus ada pada diri kita sebagai umat beliau terhadap sunnah beliau, maka ada baiknya kita mengetahui definisi as-sunnah itu sendiri terlebih dahulu. Kalau kita melihat kepada definisi as-sunnah, maka di dalam ilmu mustalah hadis disebutkan as-sunnah adalah muradif al-hadis, adalah sinonim hadis. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Nukhbatul Fikr dan syarahnya Nuzhatun Nazar mengatakan bahwa hadis atau sunnah itu adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw khuluqiyatin aw khalqiyah.
sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir, akhlak ataukah postur tubuh beliau. Apabila jalur penisbatan tersebut benar dan sahih, maka disebut dengan hadis yang sahih. Ya. Kalau tidak, maka disebut dengan hadis yang dhaif. Inilah definisi sunnah. Maka dengan definisi sunnah ini dari ulama hadis dalam ilmu mustalah hadis mencakup semua ucapan, perbuatan, takrir atau riwayat-riwayat yang menyebutkan akhlak atau postur tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam ilmu fikih, mereka para fuqaha yang berbicara tentang pembagian hukum Islam untuk mudah dipahami oleh kaum muslimin dan agar mereka mengetahui kapan mereka berdosa jika meninggalkan sesuatu dari agama ini dan kapan mereka tidak berdosa jika meninggalkan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka melihat kepada dari sisi pahala dan akibatnya terhadap para pelakunya. Maka mereka menyebutkan definisi as-sunnah adalah suatu amalan yang yusabu fa'iluhu, suatu amalan yang diperintahkan atau dianjurkan, yang melakukannya diberikan pahala dan yang meninggalkannya tidak diperkarakan, tidak berdosa. Akan tetapi para ulama secara umum dan terkhusus mereka yang berbicara tentang akidah dan prinsip-prinsip beragama, maka yang mereka maksud dengan kalimat as-sunnah dalam kitab-kitab mereka, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa ini maksud dengan kalimat as-sunnah adalah beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman mereka sebaik-baik generasi umat ini yang telah direkomendasi dan dipuji serta diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengikuti mereka, yaitu dari kalangan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha fa innallaha syadidul iqab." Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya, maka jauhilah. Takutlah kalian kepada Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala maha keras akan siksaannya. Ayat ini dengan jelas dan gamblang menjelaskan kepada kita kewajiban kita menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang beliau perintah atau sesuatu yang beliau anjurkan, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Jangan mengotak-atik, jangan mengomentarinya seolah kita lebih berilmu daripada Nabi, seolah kita lebih paham tentang hikmah dalam berdakwah ketimbang Nabi SAW, dan seolah kita lebih paham tentang persatuan dan rahmatan lil alamin di dalam menjalankan agama atau dakwah ini. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh beliau maka terimalah, ambillah. Sami'na wa ata'na, berupa perintah ya, dalam hal aqidah, dalam hal ibadah, ataukah dalam hal halal dan haram. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkan. Larangan dalam hal-hal yang berkaitan aqidah, larangan dalam hal ibadah ya, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ibadah yang mesti direalisasikan oleh seorang muslim, ataukah dalam hal muamalah fikih halal dan haram. Fajtanibu fantahu, tinggalkan dan jauhi oleh kalian. Jangan bersilat lidah, jangan berkomentar yang mengesankan seakan-akan diri kita lebih berilmu daripada Nabi, seakan-akan diri kita lebih tahu tentang rahmatan lil alamin untuk umat ini, seakan-akan kita lebih paham tentang hikmah dalam berdakwah dan menyampaikan agama Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Ali Imran dengan sebuah firman yang menerangkan kepada kita pentingnya pembahasan ini dan keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita untuk mengatakannya kepada umatnya. Katakanlah kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah Jalla wa Ala, maka ikutilah aku. Subhanallah. Bukti cintanya seseorang kepada Allah Jalla wa Ala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah, dalam tata cara salatnya, ibadahnya, dia sudah tahu petunjuk dan metode dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan sengaja dia menyelisihinya dengan alasan, ya ini dari nenek moyang kami, dengan alasan yang semuanya itu adalah logika, mantik ataukah yang lainnya, sejatinya dia belum mencintai Allah Jalla wa Ala. Sekalipun dia mengaku sebagai habib, seorang kiai, seorang ustaz, atau dikatakan oleh manusia sebagai wali yang majzub. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku oleh kalian, niscaya Allah Jalla wa Ala akan mencintai kalian. Ini keutamaan yang pertama. Akan dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Apa sih keutamaan kita jika dicintai? Keutamaan yang kita peroleh apabila Allah Jalla wa Ala mencintai kita? Pertanyaan yang cukup bagus. Karena memang tiada cinta yang lebih wajib, yang lebih pantas, yang lebih bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat ini daripada cinta Al-Khaliq Rabbul Alamin. Boleh kita tidak dicintai oleh orang lain. Boleh kita mungkin tidak dicintai oleh sebagian sahabat kita, oleh sebagian tetangga kita, oleh sebagian guru, sebagian murid, atau siapa saja dari manusia. Tetapi jangan sampai kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يحب فلانا فأحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه جبريل ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. الله أكبر. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung, dan malaikat yang paling dekat di sisi Allah Jalla wa Ala. Wahai Jibril, aku telah mencintai hambaku si fulan. Dan tadi telah Allah sebutkan di dalam Ali Imran, Allah akan mencintai seorang hamba tatkala dia mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah olehmu hambaku tersebut. Maka Jibril alaihi salam pun mencintainya. Subhanallah. Ya, yang mencintainya Jibril alaihi salam. Malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung, dan malaikat yang paling dekat di sisi Allah Jalla wa'ala, serta pembawa wahyu yang Allah turunkan untuk seluruh para nabi. Maka Jibril alaihi salam pun mencintainya. Kemudian Jibril alaihi salam memanggil seluruh penduduk langit. Subhanallah. Tahukah kita berapa jumlah penduduk langit jamaah yang dimuliakan Allah dari kalangan para malaikat Allah? Subhanallah. Jumlah mereka yang banyak tiada yang mengetahuinya secara pasti kecuali Allah. Tetapi ada hadis atau beberapa hadis Nabi yang menggambarkan kepada kita banyaknya jumlah para malaikat di langit sana. Di antaranya adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun lillah." Sungguh tiada jarak 4 jari jemari
di atas langit sana, kecuali di situ ada malaikat yang sedang berdiri, sedang ruku atau sedang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, langit yang begitu luasnya dengan 7 lapisnya. Nabi sebutkan setiap jarak 4 jari jemari, di situ ada malaikat yang sedang berdiri, sedang ruku atau sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lainnya Nabi menyebutkan setiap harinya Allah memerintahkan 70.000 malaikat untuk masuk ke Baitul Ma'mur yang ada di langit dunia. Dan yang telah memasukinya tidak akan mengulanginya. Tidak akan masuk kembali ke dalamnya setelahnya sampai hari kiamat terjadi. Artinya setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur sampai hari kiamat. Menunjukkan jumlah mereka sangatlah banyak. Nah, semua mereka dipanggil oleh malaikat Jibril alaihi salam. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian hamba Allah tersebut. Maka seluruh penduduk langit mencintainya, dan Allah Jalla wa Ala menjadikan bumi mencintainya, menerimanya. Tiada yang mengusirnya kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla wa Ala. Inilah keutamaan apabila seseorang telah dicintai oleh Allah. Apabila Allah telah mencintai kita, maka apakah kita masih butuh kepada cinta selain Allah? Sungguh seorang mukmin yang memiliki iman kepada Allah, yang memahami dan mengetahui keagungan Allah, dia tidak akan butuh lagi kepada cinta selain Allah. Apabila Allah telah mencintainya, dan dia tidak akan peduli apabila selain Allah tidak mencintainya. Kenapa? Karena apabila Allah telah mencintainya, maka seluruh malaikat akan dibuat mencintainya oleh Allah, dan seluruh orang-orang soleh akan dibuat mencintainya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membuat bumi ini menerimanya. Tiada yang mengusirnya kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla wa Ala. Sebaliknya, Nabi mengatakan, wa innallaha idza abghadha 'abdan nada Jibril. Dan apabila Allah Jalla wa Ala murka kepada seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, aku murka kepada si fulan. Maka murkailah oleh hambaku tersebut. Jibril pun memurkainya, murka kepadanya. Kemudian Jibril alaihi salam memanggil penduduk malaikat penduduk langit. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah murka kepada si fulan, maka hendaknya kalian murka kepadanya. Maka seluruh penduduk langit murka kepadanya, dan Allah menjadikan dia sebagai makhluk yang dimurkai oleh bumi. Nah, subhanallah. Lihat, ini buah dari cinta Allah kepada seorang hamba. Dan kembali lagi kepada ayat yang menjadi pembahasan kita tadi. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Jalla wa Ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan yang kesekian dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Subhanallah. Adakah nikmat yang lebih besar? Adakah anugerah yang lebih mahal daripada nikmat kita mati dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita? Jamaah yang dimuliakan Allah. Apabila kita mati dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, sungguh kita telah beruntung. Sekalipun kita mungkin mati dalam keadaan terbunuh, mati dalam keadaan lapar, mati sebagai seorang termiskin di atas permukaan bumi ini, bahkan kita mungkin mati dalam keadaan dibuang oleh seluruh manusia. Apabila kita mati dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, maka kita adalah orang yang paling bahagia dan orang yang paling beruntung. Karena hanya dengan itu syurga Allah Jalla wa Ala diperoleh oleh seorang hamba. Dan hanya dengan itu dia akan selamat dari neraka Allah Jalla wa Ala. Naam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan selain beliau dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata beliau, wa'adhana mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu ceramah, sebuah mau'izah yang sangat mengesankan, yang sangat menyentuh, sehingga berlinanglah air mata kami dan bergetarlah hati kami. Kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annah mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah ceramah perpisahan. Fa'awsina, maka berikan kami wasiat, pesan-pesan wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun berpesan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdi fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Aku berpesan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, taat kepada pemimpin kalian walaupun dia seorang budak sahaya yang memimpin kalian. Dan yang ketiga, ini yang menjadi sisi pendalilan untuk pembahasan kita. Nabi mengatakan, karena barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang begitu banyak dari umat Islam ini. Fa'alaikum bisunnati, maka apabila kalian melihat umatku telah berpecah belah, yang ini berakidah dengan A, yang satu lagi berakidah dengan B, yang satu lagi berakidah dengan C, yang satu lagi tata cara salat yang seperti ini, yang satu lagi tata cara salat yang seperti ini. Nah, yang satu berzikir setelah salat 5 waktu dengan cara A, yang satu lagi dengan cara B, dan seterusnya. Apa bimbingan dan perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Metode yang sesuai dengan sunnahku, itulah yang kalian pegang. Yang selain itu tinggalkan dan jauhi oleh kalian, walaupun dilakukan oleh mayoritas manusia. Nah, walaupun telah dilakukan oleh manusia ratusan tahun lamanya. Fa'alaikum bisunnati. Kalau engkau berada di masa atau di lingkungan di mana kaum muslimin berselisih, berpecah belah di antara mereka dalam beribadah, dalam berakidah, maka berpegang teguhlah engkau dengan sunnahku. Mana yang paling sesuai atau mencocoki sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah engkau dengannya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau ada yang menyuruh kita kepada suatu ibadah, kepada suatu akidah, suatu perayaan yang dinamakan atau dinisbatkan ke dalam Islam, maka kita tanyakan, adakah hadis Nabi SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau takrir beliau yang menganjurkan kita melakukannya? Dan adakah contoh dari para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau para sahabat beliau yang lainnya? Kalau ada, maka Nabi katakan tadi, berpegang teguhlah engkau dengannya. Udzu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Tetapi sebaliknya, kalau tidak, maka ya jangan sekali-kali engkau melakukannya. Sunnah Nabi adalah tidak melakukannya, dan gigitlah sunnah Nabi dengan tidak melakukannya dengan gigi gerahammu. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah olehmu perkara-perkara agama yang baru dan diada-adakan oleh manusia. Ingat dan perhatikan bahasa Nabi di dalam hadis ini yang cukup jelas dan gamblang, yang menutup pintu perdebatan dan berlogika mantik di antara kita. Setelah Nabi memerintahkan kita mengikuti sunnah beliau, mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin, dan menggigit sunnah beliau dengan gigi geraham kita tatkala kita melihat adanya perselisihan dan perbedaan di antara kaum muslimin, kemudian Nabi melarang kita
memerintahkan kita untuk menjauhi setiap perkara baru yang ada di dalam urusan agama ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa suatu perkara agama itu dikatakan baru, dia diada-adakan apabila tiada sunnah Nabi dan khulafa ar-rasyidin di atasnya. Nah, ini ya menutup ya pintu debat atau berlogika mantik di antara kita. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis Nabi riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Nah, karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqada nara, faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha, wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yaday." Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut telah menyala, maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang mendekatinya. Ia pun berusaha sekuat tenaga menjauhkan belalang-belalang atau hewan-hewan kecil yang semisal dengannya dari api tersebut. Demikianlah aku dengan kalian. Ana akhidhum bihujazikum. Aku pegang erat-erat pinggang kalian. Perhatikan bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, aku pegang pinggang kalian erat-erat. Nabi tidak mengatakan aku pegang tangan, kaki, bahu atau leher kalian. Karena memang pegangan yang paling kuat itu adalah pegangan di pinggang. Makanya tarik tali tambang, kita memegang orang yang di depan kita di mana? Di bagian pinggang, bukan di lehernya kan? Orang yang berboncengan di atas motor juga, apa yang dipegang? Pinggang yang di depannya, bukan leher ya orang yang di depannya. Nah, kenapa? Karena pegangan yang paling kuat adalah pegangan di pinggang. Ini menunjukkan keseriusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menyelamatkan kita dari neraka Allah Jalla wa Ala. Nah, maka bayangkan seandainya ada seorang anak yang mengaku dia anak saleh, mengaku anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya. Ibunya mengejar-ngejarnya dan menarik-nariknya di pinggangnya dan mengatakan, "Nak, jangan pergi, nak. Nak, jangan ke situ, nak." Tetapi tanpa ada kasih sayang, tanpa perasaan. Dan dia tidak peduli. Rela melepaskan kedua tangan ibunya yang menggenggam atau memegang pinggangnya, melepaskan kedua tangannya yang mulia tersebut begitu saja, mengabaikannya dan meninggalkannya. Tentunya semua orang sepakat dia adalah anak yang durhaka, anak yang tidak beradab, anak yang tidak tahu jasa orang tuanya. Tetapi tanpa kita sadari, saya katakan kita, karena semua kita pendosa, saya dan jamaah sekalian, tanpa kita sadari, kita terkadang melakukan kedurhakaan yang lebih buruk dari itu. Nabi memegang pinggang kita erat-erat agar tidak jatuh ke dalam neraka. Dan kemudian Nabi mengatakan, wa antum tuflituna min yadai. Tetapi kita rela melepaskan kedua tangan Nabi SAW dari pinggang kita. Nabi menuntun kita ke surga Allah Jalla wa'ala, kita justru enggan mengikuti. Sedangkan jalan-jalan yang Nabi SAW peringatkan kita bahwa itu adalah jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah, justru kita memilihnya. Justru kita merasa lebih nyaman dengannya daripada petunjuk beliau yang mengantarkan kita ke surga Allah Jalla wa'ala. Maka jamaah dimuliakan Allah, hadis Nabi kita SAW ini cukup dalam maknanya dan sebenarnya cukup pedas
sindiran yang terkandung di dalam hadis beliau ini. Bayangkan. Ya, ada baiknya dan sangat indah hadis ini kita ulang-ulang ya. Untuk menyadarkan diri kita ini bahwa kita ini seringkali melakukan kedurhakaan kepada Nabi SAW. Seringkali kita tidak berperasaan terhadap sunnah Nabi SAW. Terkadang kita ya, mengatakan ya, menjaga hak manusia, menjaga sosial manusia, menjaga perasaan manusia, memuliakan manusia, tetapi di waktu yang sama Nabi SAW yang harus lebih kita muliakan, yang harus lebih kita jaga haknya, justru kita abaikan. Sampai-sampai Nabi berbahasa seperti ini loh. Perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut telah menyala, faja'alal janadibu wal farashu yaqana fiha. Datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang mendekatinya. Wa huwa yadhubbuhuna anha. Dia pun berusaha menjauhkan hewan-hewan tersebut dari api tersebut. Wa ana akhidum bihujazikum. Itulah aku. Aku pegang erat-erat pinggang kalian agar tak tersungkur, tidak jatuh ke dalam neraka Allah. Agar kalian menjauhi pintu-pintu neraka Allah. Wa antum tuflituna min yadai, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Bukankah ini bahasa yang cukup menyentuh hati seorang mukmin? Bukankah ini sindiran yang cukup pedas dari Nabi kita SAW kepada kita? Dan apakah hadis Nabi SAW ini juga belum menyadarkan kita atas kedurhakaan kita yang begitu banyak dan begitu sering kita lakukan terhadap Rasulullah SAW? Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhala jannah illa man aba." Seluruh umatku pasti masuk surga. Seluruh umatku pasti masuk surga. Sampai di sini semua kita optimis ketika mendengarnya, ya kan? Semua kita bahagia, senang dan gembira mendengarnya. Tetapi yang membuat kita, bahkan sebelum kita para sahabat Nabi sekalipun, terkejut, terheran-heran dan menjadi khawatir adalah sabda beliau yang setelah itu. Setelah beliau mengatakan seluruh umatku pasti masuk surga, Nabi mengatakan illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Panik enggak? Terkejut dan takut serta heran enggak mendengar bahasa Nabi yang seperti itu? Kok bisa-bisanya ada dari umat beliau yang enggan masuk surga? Sehingga para sahabat beliau yang mendengar dan hadir saat beliau bersabda demikian, mereka mengatakan, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan masuk surga dari umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada aku, dia pasti masuk surga. Taat kepada Rasulullah, menjalankan perintah-perintah beliau, baik dalam hal aqidah, ibadah ataukah muamalah, dan meninggalkan larangan beliau tanpa berlogika mantik, tanpa mengomentarinya dengan komentar-komentar yang mengesankan seakan-akan Nabi SAW tidak rahmat terhadap umat Islam, seakan-akan Nabi tidak paham tentang persatuan kaum muslimin, seakan-akan Nabi SAW tidak tahu apa itu hikmah dalam berdakwah. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dialah yang telah enggan masuk surga. Subhanallah. Potongan pertama dari hadis membuat kita senang, bahagia dan
Terkadang mungkin syaitan meniupkan bisikan untuk kita bersantai-santai, berleha-leha, dan bermudah-mudahan dengan maksiat dengan alasan, kan gua masih umat Nabi Muhammad. Selama aku masih umat Nabi Muhammad, berarti pasti masuk syurga. Karena Nabi mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku pasti masuk syurga. Tetapi ingat, benar, seluruh umat beliau pasti masuk syurga. Tetapi setelah itu Nabi mengatakan, illa man aba, kecuali mereka yang enggan masuk syurga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu hai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dialah orang yang enggan masuk syurga. Hadis ini jamaah dimulakan Allah, hendaknya kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri kita masing-masing. Dengan kita sibukkan diri kita untuk melontarkan atau mengutarakan hadis ini kepada individu manusia selain kita. Jadikan hadis ini sebagai bahan muhasabah untuk diri kita. Hari ini nih, ini hari Senin ya, atau hari Ahad, sudah masuk di awal bulan Muharram. Tanyakan kepada diri kita, dari semenjak kita bangun di pagi hari tadi sampai malam ini, sudah berapa maksiat yang kita lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah berapa banyak perintah beliau yang tidak boleh kita langgar telah kita langgar? Dan betapa banyak larangan-larangan beliau yang kita langgar? Perintah-perintah beliau kita abaikan, dan larangan-larangan beliau kita langgar. Nah, maka hadis ini hendaknya menjadi bahan muhasabah untuk diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar memberikan keutamaan dan pahala yang besar untuk kita. Bahkan sunnah beliau atau mencocoki sunnah beliau adalah sebuah syarat diterimanya amalan kita oleh Allah Jalla wa'ala di sisinya. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tiada perintah kami, petunjuk kami di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ushulul Fiqh wa Qawaiduh, dan juga di dalam kitab beliau syarah terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, menyebutkan suatu ibadah itu mesti sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya dalam beberapa hal. Ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan yang pertama, al-kaifiyah, dari sisi cara metode kita melakukannya. Apabila menyelisihi metode cara yang Nabi SAW tetapkan, maka amalan kita tertolak. Nah, masuk ke dalam keumuman hadis di atas. Sebagai contoh misalkan yang salat. Bolehkah kita melakukan salat sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita lihat dari masyarakat kita dengan alasan ada dalilnya kok? Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan atau memuji kita melakukan salat sekedar berdasar dalil-dalil yang umum yang memerintahkan kita melakukan salat? Tentunya tidak. Mesti harus sesuai dengan salat yang Nabi SAW contohkan. Karena beliau yang telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat atau mengetahui aku salat. Contohnya wudu. Benar, banyak ayat dan hadis yang menganjurkan kita berwudu, menyebutkan keutamaan wudu. Apakah kita boleh berwudu sesuka kita, sesuai dengan apa yang kita lihat dari nenek moyang kita, dari mayoritas manusia, ataukah guru kita tanpa mengkaji, mempelajari dan bertanya apakah seperti itu sifat wudu Nabi SAW? Tentunya tidak.
Karena Nabi SAW setelah mempraktekkan wudunya di hadapan para sahabatnya, beliaulah yang telah bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, berarti ada syarat apa? Sesuai dengan cara beliau. Kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan juga beliau bersabda setelah mempraktekkan dan menjelaskan tata cara wudu, "Faman zada ala hadza faqad asaa wa zalam." Barang siapa yang melakukan wudu melampaui batas, melewati batasan ini, maka sungguh dia telah melakukan kejelekan dan kezaliman. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-jinsiyah, dari sisi jenisnya mesti sesuai dengan jenis yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Apa contohnya? Contohnya ibadah hewan kurban. Jenisnya telah Allah tentukan dari bahimatul an'am, onta, sapi, kerbau, dan kambing. Barang siapa yang menyembelih seekor hewan halal, ya halal, yang mahal sekalipun, tetapi bukan dari jenis bahimatul an'am seperti ayam, kuda, ataukah lainnya, maka ibadah kurbannya tersebut tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena jenisnya berbeda dengan jenis yang telah Allah dan Rasulnya tentukan. Yang ketiga, hal ketiga, kita harus mencocoki petunjuk Allah dan Rasulnya dalam beribadah adalah al-adadiyah, dari sisi jumlah, nominalitas ibadah yang kita lakukan. Tidak boleh kurang atau lebih dari jumlah nominal yang telah ditentukan secara khusus oleh Allah dan Rasulnya. Apa contohnya? Rakaat salat. Salat subuh misalkan, jumlahnya 2 rakaat. Apakah boleh dengan alasan sesekali kita salat 4 rakaat deh, sesekali subuh kita 4 atau 5 rakaat yuk. Ya, lagian juga ini kita lagi ya liburan semua, ya. Juga semuanya lagi pada semangat, semua juga lagi pada punya waktu. Ya, sebulan sekali kita subuhnya 4 rakaat atau 5 rakaat yuk. Apakah bisa? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa dan tidak akan ada yang melakukannya. Pasti setiap muslim mengingkari kalau ada yang melakukannya. Nah, dan seandainya orang yang melakukan salat subuh lebih dari 2 rakaat beralasan, lah kan enggak ada larangan. Enggak ada larangan dalam ayat dan dalam Al-Qur'an dan hadis melakukan salat subuh dari 2 rakaat. Benar. Ayat secara tersurat yang berbunyi jangan salat subuh lebih dari 2 rakaat, atau hadis yang berbunyi jangan salat subuh lebih dari 2 rakaat. Memang tidak ada. Tetapi kenapa kita tidak akan melakukannya? Bahkan setiap muslim sepakat sesatnya orang yang melakukan salat subuh lebih dari 2 rakaat dengan sengaja dan meyakini sebagai ibadah. Kenapa? Jawabannya pasti karena yang Nabi praktekkan salat subuh tidak lebih dari 2 rakaat. Seumur hidupnya, semenjak beliau melakukan salat subuh hingga wafatnya, tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Ini contoh nominal itas ibadah yang harus kita sesuaikan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Contoh lainnya, jumlah tawaf. Tawaf di Ka'bah tidak lebih dan tidak kurang dari 7 kali tawaf. Demikian juga sa'i. Tidak boleh kita lakukan lebih dari itu dengan alasan, saya jarang-jarang punya kesempatan umrah. Ya udahlah sekalian, ya kali ini tawafnya 14 kali, 10 kali, 13 kali, sa'inya juga demikian. Toh saya masih muda, toh saya masih sehat, toh juga belum tentu tahun depan saya masih punya kesempatan untuk tawaf dan sa'i. Nggak bisa. Nah, demikian pula dalam ibadah-ibadah lainnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah as-sababiyah. Sebab kita melakukan suatu ibadah, menjadikan sesuatu sebagai sebab ibadah tertentu, itu mesti ada dalilnya. Contohnya, kenapa kita salat sunnah 2 rakaat sebelum duduk ketika masuk masjid? Apa sebabnya? Sebabnya adalah dukhulul masjid, makanya dinamakan tahiyatul
masjid. Berarti masuk ke dalam masjid adalah sebab salat 2 rakaat sebelum duduk minimalnya. Ada dalilnya? Ada, yaitu hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia langsung duduk sampai dia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, barang siapa yang menjadikan rumah baru, mobil baru, ataukah yang lainnya sebagai sebab salat sunnah 2 rakaat, maka kita katakan, mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya, maka tak diterima oleh Allah. Ada orang sebelum masuk rumah, salat dulu 2 rakaat. Alasannya apa? Tahiyatul rumah baru. Punya mobil baru. Sebelum punya mobil baru, salat dulu 2 rakaat. Ketika ditanya apa alasannya? Tahiyatul mobil baru. Tahiyatul motor baru. Kita katakan, apakah ada dalilnya yang menjadikan rumah baru, mobil baru, motor baru sebagai sebab salat sunnah 2 rakaat sebelum menggunakannya? Nah, jelasnya ini yang keempat. Yang kelima adalah az-zamaniyah. Dari sisi waktunya, mesti sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mesti ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh di luar waktu yang telah Allah tentukan. Sebagai contoh, waktu salat. Barang siapa yang melakukan suatu salat di luar waktu yang telah Allah tentukan tanpa uzur syar'i, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian juga haji. Barang siapa yang melakukan ibadah haji di luar bulan haji, di luar waktu haji yang telah Allah tentukan dari tanggal 8 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah, maka hajinya tertolak. Demikian pula ibadah yang lainnya. Nah, yang keenam adalah al-makaniyah, dari sisi tempatnya. Dari sisi tempatnya, tidak boleh di luar tempat yang telah Allah tentukan dan Rasulnya secara khusus. Contohnya i'tikaf. Ibadah i'tikaf Allah tentukan, Allah khususkan tempatnya di dalam masjid. Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian i'tikaf di dalam masjid. Barang siapa yang beriktikaf di luar masjid, di kuburan para wali, atau di tempat-tempat keramat lainnya dengan tanda kutip, maka tidak dinamakan i'tikaf yang bernilai ibadah dan diterima oleh Allah. Karena dia telah melakukan ibadah i'tikaf di luar tempat yang Allah khususkan. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, akan kita dapatkan i'tikaf di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat peribadatan kepada selain Allah, itu justru kebiasaan kaum musyrikin semenjak di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun. Berhala-berhala apa ini yang kalian i'tikaf di bawahnya, di sisinya? Demikian juga kebiasaan orang-orang jahiliyah, suka i'tikaf di tempat keramat, di pohon-pohon yang mereka anggap keramat karena dulunya ada orang saleh di situ, ya, atau mengkeramatkan batu karena dahulunya ada orang saleh mengadon roti di atasnya kemudian membagi-bagikannya kepada jamaah haji seperti Lat. Nah, baik, kita kembali lagi pada hadits Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas tadi. Bahwa Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amalan tiada perintah kami di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Nah, 6 perkara tadi mesti sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang kita lakukan. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Subhanallah, tak terasa kajian kita sudah 1 jam, ya, kurang lebih atau hampir 1 jam, dan Masya Allah antum semua masih terlihat namanya di Zoom, ya. Yang jelas namanya masih terlihat, apakah sambil ngopi, bergolek-golek, ya, sambil yang lainnya, maka Allah yang maha mengetahuinya. Yang jelas namanya masih terlihat. Barakallahu fikum, ya. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Inilah beberapa keutamaan dan keharusan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW terhadap sunnah beliau. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang penting untuk kita bahas terkait sunnah Nabi SAW,
Namun karena waktu yang membatasi kita dan juga ilmu yang Allah berikan terbatas, maka saya cukupkan dan saya akhiri kajian ini dengan beberapa ucapan para salaf, ya, para salaf berikut ini. Mudah-mudahan ini menjadi landasan kita dalam beragama, menjadi prinsip kita dalam mengikuti Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai landasan kita dalam beragama sambil menunggu datangnya malaikat maut mencabut nyawa kita. Yang pertama, ini saya bacakan athar ulama salaf, ya. Yang pertama adalah ucapan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Ad-Darimi, juga di dalam kitab Al-Musannaf Abdul Razak, juga dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma qabla an yuqbadh wa qabdhuhu an yadhhaba ahluhu, ala wa iyyakum wat tanattu' wa ta'ammuq wal bid'ah. Ini yang berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tentunya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada yang lebih paham terhadap agama ini, tiada yang lebih sayang kepada umat ini, tiada yang lebih hikmah dalam berdakwah dan lebih paham tentang persatuan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, belajarlah ilmu agama sebelum Allah angkat. Dan Allah mengangkat ilmu itu dengan Allah wafatkan orang-orang yang berilmu. Kemudian beliau mengatakan, ala, ketahuilah oleh kalian, perhatikan oleh kalian, wa iyyakum wat tanattu' wa ta'ammuq wal bid'ah. Jauhilah oleh kalian sikap ekstrem dan berdalam-dalam dalam perkara agama yang Allah dan Rasulnya tidak membahasnya dan para sahabatnya juga tidak membahasnya. Dan yang terakhir, ini menjadi syahid pembahasan kita, wal bid'ah, dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Konsekuensi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi bid'ah. Tidaklah seseorang mengikuti suatu bid'ah kecuali karena dia telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekadar bid'ah yang ia lakukan. Juga ucapan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, sahabat senior dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqadi Ahli Sunnah. Beliau mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha, fa innal awwal lam yada' lil akhiri maqala fattaqullaha ya ma'syaral qurra khudhu tariqa man kana qablakum. Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian kerjakan, karena generasi pertama tidak meninggalkan kesempatan untuk generasi yang datang belakangan untuk berbicara, untuk mengupdate ya agama ini. Fattaqullah ya ma'syaral qurra, takutlah kalian kepada Allah wahai para ulama. Khudhu tariqa man kana qablakum, cukup bagi kalian mengikuti jalan generasi sebelum kalian, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berikutnya adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ma ata 'alan nas 'amun illa ahdathu fihi bid'ah wa matu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunan. Tidaklah datang suatu tahun, suatu masa kepada manusia ini kecuali ada suatu bid'ah yang dicetuskan oleh sebagian manusia dan ada satu sunnah Nabi yang dimatikan karenanya, sehingga bid'ah menjadi hidup dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mati. Ya, maka semakin jauh suatu masa dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka bid'ah semakin hidup dan sunnah Nabi semakin mati. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam beragama,
wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dan enggak usah kalian melakukan bid'ah karena Nabi dan para sahabatnya sudah cukup untuk kalian. Sudah cukup untuk kalian. Juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala ada orang yang meminta wasiat kepada beliau, maka beliau memberikan nasihat, alaika bi taqwallah wal istiqamah, ittabi' wa la tabtadi'. Ikutilah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya dan jangan kamu melakukan bid'ah. Nah, alaika bi taqwallah wal istiqamah. Hendaknya engkau selalu bertakwa kepada Allah dan istiqamah di atasnya. Kemudian beliau menutupnya dengan ucapan beliau, ittabi' wa la tabtadi'. Ikutilah, maksudnya jalan Nabi dan para sahabatnya dan jangan melakukan bid'ah. Menunjukkan seseorang itu dikatakan bertakwa kepada Allah dan istiqamah di atasnya tatkala dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan tidak melakukan bid'ah. Juga dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini ucapan para sahabat yang saya bacakan ya. Diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat kalau memang itu bid'ah. Kalau bukan, kalau ada yang mengatakan ini hasanah, bisa jadi itu bukan bid'ah, tetapi sunnah dianggap bid'ah, atau memang anggapannya yang keliru. Kata beliau, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa in ra'aha an-nasu hasanah. Walaupun manusia menganggapnya baik. Ini ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik, athar-athar di atas dan yang semisal dengannya dapat dilihat di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi terkadang juga disebut Musannaf Ad-Darimi. Juga bisa dilihat dalam kitab Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Juga dalam Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah Al-Imam Al-Lalikai. Juga dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Juga dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karyanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullahu ta'ala. Ini beberapa ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini saya bacakan ucapan tokoh-tokoh tabi'in. Ya, tokoh-tokoh tabi'in yang telah belajar langsung kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak pernah mengenalnya, ya kan? Siapa yang tidak pernah mendengar namanya? Seorang raja yang saleh lagi alim. Ya, seorang raja yang alim dan saleh. Dalam Sunan Ad-Darimi beliau mengatakan, usikum bi taqwallah wal iqtisadi fi amri wa tiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatsal muhdithun ba'd. Aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wal iqtisad fi amrihi, dan bersikap pertengahan dalam agama Allah. Wa tiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk selalu mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun. Wa tarki ma ahdatsal muhdithuna ba'du, dan meninggalkan perkara baru yang diada-adakan oleh manusia setelahnya. Ini nasihat Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in. Juga dikatakan oleh Al-Imam Hassan bin Atiyah, salah satu ulama tabi'in yang sangat mulia. Beliau mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allah min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Ini ucapan yang luar biasa jemaah. Hassan bin Atiyah. Beliau mengatakan, tidaklah suatu kaum melakukan bid'ah dalam agama mereka kecuali Allah mencabut nikmat sunnah dari mereka yang serupa dengan itu. Kemudian Allah tidak akan mengembalikan sunnah yang telah ia cabut dari mereka tersebut sampai hari kiamat. Sehingga mereka bertaubat dan meninggalkan bid'ah tersebut. Ini ucapan Hassan bin Atiyah rahimahullahu ta'ala. Juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah
Abu Hanifah rahimahullahu taala, sahibul madhab, ya, yang paling senior dari 4 imam madhab Al-Hanafi. Beliau mengatakan, alaika bil athar wa tariqas salaf wa iyyaka wa kulla muhdatsatin fa innaha bid'ah. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan athar, dengan dalil, dan jalannya para salaf dari kalangan para sahabat Nabi dan para tabi'in. Dan hendaknya engkau menjauhi setiap perkara baru dalam urusan agama, karena itu adalah bid'ah. Ini yang mengatakannya Abu Hanifah rahimahullah. Juga dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam ini, di dalam Islam, yang dia anggap itu adalah hasanah, baik, maka sungguh dia telah menyangka Nabi SAW ini berkhianat dalam menyampaikan amanah agama Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Kalau itu adalah ibadah, berarti ada sesuatu yang Nabi belum sampaikan. Berarti ketika Nabi wafat, agama ini belum sempurna. Mungkinkah Nabi berkhianat, tidak menyampaikannya? Na'udzubillah min dzalik. Dan mungkinkah beliau lupa? Kalau beliau lupa, Allah tidak akan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tidak akan mungkin Allah mewafatkan beliau kecuali agama ini telah sempurna. Juga dikatakan oleh Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ini juga ulama yang tersohor di masa Imam Malik. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan di masa itu mazhab Al-Laits bin Sa'ad lebih banyak pengikutnya dan lebih masyhur daripada mazhabnya Imam Malik. Dan lebih banyak diikuti oleh manusia di masa itu. Al-Laits bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau ra'aita sahiba bid'atin yamshi 'alal ma qabiltuhu. Lau ra'aitu sahiba bid'atin yamshi 'alal ma qabiltuhu." Seandainya ada ahlul bid'ah yang pencetus bid'ah, menyeru kepada bid'ah, aku melihatnya bisa berjalan di atas air, maka aku tidak mau menerima ilmu darinya. Aku tidak mau menerima ucapannya. Aku enggak percaya sama dia. Yang berkata demikian siapa? Al-Laits bin Sa'ad, seorang ulama yang selevel Imam Malik, semasa dengan Imam Malik. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan di masa itu mazhab beliau lebih terkenal dan lebih banyak pengikutnya daripada mazhabnya Imam Malik, dan beliau tinggal di Mesir. Nah, tatkala ucapan Laits bin Sa'ad ini sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apa komentarnya Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i mengatakan radikal iki? Ya. Piye ki, radikal ki, wahabi ki. Apakah seperti itu komentarnya Imam Syafi'i terhadap ucapan Laits bin Sa'ad rahimahullahu taala? Kata Imam Syafi'i, ya, juga seorang ulama yang tinggal di Mesir, sebagaimana beliau juga pernah di Mekah. Apa kata beliau? Innahu ma qassar. Sungguh ucapan Laits bin Sa'ad ini sangat tepat, tidak ada salahnya sedikit pun. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan, lau ra'aitu yamshi 'alal hawa ma qabiltuhu. Seandainya aku melihat ahlul bidah bisa terbang di angkasa, ya di udara, aku juga tidak akan percaya kepadanya. Aku enggak akan menerimanya. Maksudnya periwayatannya, hadisnya. Dan yang terakhir rahimahullah, ikhwani wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai, adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan usulus sunnah, di awal-awal kitab beliau usulus sunnah, indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida wa tarkil bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Termasuk prinsip dalam beragama di sisi kita adalah berpegang teguh dengan apa yang di atasnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Masya Allah, kajian kita sudah 1 jam lebih. Mungkin ya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya tentunya banyak kekurangannya, saya mohon maaf.
Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini di majelis ilmu agama yang mulia ini, tidaklah kita keluar darinya kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita dan kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sisa waktu yang masih ada, jika masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan dengan adab. Barakallahu fikum. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas pemaparan materinya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mulai dari pertanyaan pertama dari Asrof dari Jakarta Barat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang hadis yang Ustaz jelaskan tadi tentang Allah memanggil Jibril ketika Allah mencintai seseorang. Nah, ada juga bahwa kalau Allah murka maka Jibril pun akan memanggil penduduk langit untuk murka pada fulan. Nah, pertanyaan dari Asrof adalah apakah murka Allah tersebut hanya kepada pelaku dosa syirik atau termasuk padanya dosa maksiat yang lain secara umum, Ustaz? Nah, barakallahu fiik, mencakup seluruh bentuk pelanggaran agama yang dilakukan oleh seorang hamba. Apakah pelanggaran yang dapat membatalkan Islamnya ataukah tidak? Dan kadar kemurkaan Allah kepadanya sekadar pelanggaran agama yang ia lakukan. Nah, akan tetapi perlu diketahui apabila seorang hamba bertaubat menyesalinya, maka Allah membuka lembaran baru dengannya. Allah memperlakukannya seperti seorang hamba yang tidak melakukan dosa tersebut. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzambalah. Orang yang telah bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya. Bayangkan, dosa yang paling besar, menduakan Allah, itu Allah ampuni. Dan Allah anggap dia tidak melakukannya apabila dia bertobat kepada Allah dan tidak mengulanginya kembali. Dan dia mati dalam keadaan telah bertobat darinya. Apalagi dosa-dosa yang di bawah itu. Naam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari anak pribadi Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Alhamdulillah, biidznillah dakwah sunnah saat ini kan sudah sangat meluas Ustaz ya. Tapi terkadang kami penuntut ilmu itu kadang gamang atau bimbang gitu saat akan mengikuti kajian, di mana kami belum mengenal ustadznya yang akan mengisi kajian, dan qadarullah ustadz yang akan mengisi ini kadang tidak nampak berafiliasi atau berkawan gitu dengan ustadz penyuruh sunnah lain yang sudah kita kenal. Dan mungkin sesekali ketika kita sempat mengikuti kajiannya, dari ilmu yang terbatas sekali yang kita punya tentang sunnah, kita tidak dapati sesuatu yang berlawanan gitu dengan sunnah, yang ilmu kami terbatas. Nah, mohon nasihat dari Ustadz dalam keadaan seperti ini, apakah aman atau bagaimana bila kita mengambil ilmu dari Ustadz yang kita belum tahu sekali ini? Baik, barakallahu fiik. Tentunya kita sekarang berbicara secara umum. Dan landasan kita dalam hal ini bukanlah tensi pribadi dan tidak boleh dijadikan sebagai landasan dalam beragama dan berdakwah. Tetapi kalau kita melihat kitab-kitab ulama yang membahas tentang adab di dalam menuntut ilmu agama dan prinsip di dalamnya, maka mereka sebutkan di antara prinsip menuntut ilmu agama adalah tidak mengambilnya kecuali kepada orang yang memiliki ilmu yang benar dan di atas akidah atau manhaj yang benar. Sebagai contoh, mereka selalu membawa hadis berikut ini sebagai landasan dalam hal ini. Nabi mengatakan yahmilu hadzal ilm udulun, ya, min hadhil ummah uduluha. Yang akan membawa ilmu agama dari umat ini adalah kaum-kaum yang adil. Ya. Adil kalau kita lihat kepada syarah para ulama dan terkhusus mereka yang membahas ilmu hadis adalah orang-orang yang kalau dari sisi hafalan bagus hafalannya, kalau dari sisi agama bagus akidahnya. Ya, bukan akidah yang bertentangan dengan akidah Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin. Mereka, kriteria mereka adalah membantah, ya, penyelewengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang ekstrem dalam beragama. Wa ta'wil al-jahilin, penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan dalil yang dilakukan oleh ahli-ahli ta'wil. Kemudian
kalau kita membuka juga kitab-kitab tersebut, dan seperti dalam kitab Ilal At-Tirmidzi disebutkan asar dari Muhammad bin Sirin, dan beliau seorang ulama tabi'in ya, dan murid seniornya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu punya beberapa murid. Yang paling seniornya, yang paling kokoh periwayatannya dari beliau dan menjadi referensi ulama hadis tatkala mereka melihat ada perselisihan riwayat di antara murid-murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu terhadap beliau. Maka Muhammad bin Sirin adalah referensi dan menjadi landasannya. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Kanu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah, fas'aluhu in kana min ahli sunnah qabiluh, wa in kana min ahli al-ahwa'i wal bid'ah tarakuh wa radduh." Dulu sebelum terjadinya fitnah, belum munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang secara meluas seperti Khawarij, Syiah, Jahmiyah dan sebagainya, mereka tidak menanyakan sanad ketika seorang menyampaikan hadis. Itu di masa Nabi. Dan dari masa para sahabat Nabi. Kalau ada yang menyampaikan hadis Nabi, mereka langsung menerimanya. Menyampaikan ilmu agama, mereka langsung menerimanya. Tetapi semenjak terjadinya fitnah, munculnya paham Khawarij, Syiah, Murji'ah, ya, dan sebagainya, mereka mulai menanyakannya. Dari siapa dia? Kepada siapa dia belajar? Siapa murid gurunya? Nah, maka in kana min ahli sunnah qabilu. Kalau dia dari kalangan ahli sunnah yang sesuai dengan pahamnya para sahabat Nabi dan para tabi'in, maka mereka menerimanya. Tapi kalau dia dari pengikut hawa nafsu, maka mereka meninggalkannya. Makanya kalau kita membuka kitab-kitab yang berbicara tentang biografi ahli hadis, baik itu kitab Tahdhibul Kamal karya al-Imam Al-Mizzi, Tahdhibut Tahdhib karya al-Imam Az-Zahabi, demikian juga Taqribut Tahdhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga kitab Syiar al-Alam An-Nubala karya al-Imam Az-Zahabi. Kita dapatkan di sana setiap mereka berbicara tentang biografi seorang rawi, selalu mereka sebutkan syuyukhuhu wa talamidhuhu, ya kan? Guru-gurunya dan murid-muridnya. Karena guru adalah gambaran tentang seseorang sebagaimana murid-muridnya secara umum. Ya. Yang namanya buah nggak akan jauh dari pohonnya. Kalau guru seseorang itu adalah selamat akidahnya, dia dikenal berguru hanya kepada orang-orang yang selamat akidahnya, maka kita bisa menilai orang tersebut selamat akidahnya. Nah, tetapi sebaliknya, kalau guru-gurunya adalah menyimpang akidahnya, akidah yang jelas menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, demikian juga murid-murid yang lahir belajar darinya juga membawa akidah yang sama, maka jelas orang ini adalah orang yang menyimpang akidahnya. Itu prinsip, bahkan itu yang menjadi kebiasaan ulama hadis ketika berbicara tentang biografi ulama hadis dalam kitab-kitab yang membahas biografi ahli hadis atau para perawi hadis. Prinsip lainnya kita bisa mengetahui seseorang itu di atas jalan yang benar ataukah tidak, kata para ulama salaf, adalah melihat kecondongannya. Dan terkhusus ketika terjadi fitnah yang melanda umat, maka di antara ucapan ulama salaf dalam hal ini adalah, man takhfa alaina bid'atuhu la takhfa alaina ulfatuhu. Seseorang boleh menyembunyikan kebid'ahan, penyimpangan akidahnya kepada kita, tetapi dia tidak akan mampu menyembunyikan kecondongan dia dalam berdakwah, dalam berteman, dan dalam bersahabat. Ini kaidah umum dari ulama salaf. Ya, ucapan ulama salaf yang seperti ini bisa dilihat dalam kitab-kitab yang di atas yang telah kita sebutkan tadi. Makanya di antara mereka berpantun, inna fis samai ta'iran ismuhu baqa wa at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Di angkasa sana ada seekor burung yang bernama baqa, dan yang namanya burung itu tidak akan terbang kecuali dengan yang sejenis dengannya. Gak mungkin burung pipit terbang bareng burung burung apa yang memangsa? Burung elang, ya, gak mungkin. Ya, burung pipit
ya terbang berbarengan dengan burung elang, nggak mungkin. Nah, dan ucapan pantun ulama salaf ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh jiwa manusia itu bagaikan bala tentara pasukan di medan tempur. Bagaimana pasukan di medan tempur? Ya, militer kalau di medan perang. Kata Nabi, fama ta'arafa minha talaf. Kalau dia melihat ada kesamaan, pasti dia akan mendekat, akan bersama, berjalan bareng, operasi bareng. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau dia melihat enggak sama, dia akan menjauh. Itu jiwa manusia. Makanya ulama salaf mengatakan man takhfa alaina bid'atuhu fala takhfa alaina ulfatuh. Seseorang boleh menyembunyikan penyimpangannya kepada kita, tetapi dia tidak akan mampu menyembunyikan kecondongannya. Tapi ingat, kecondongan ya, bukan sekedar mungkin berpapasan, kemudian ya terjadi pemotoan, langsung kita katakan sama ini. Burung itu nggak akan terbang kecuali dengan sejenisnya. Padahal mungkin hanya sekedar berpapasan karena dilema, nggak mungkin ngelak, berperasaan dan sebagainya, atau suatu momen yang membuat dia dilema atau terpaksa ya bersama ya. Tapi yang disebutkan oleh ulama salaf tadi adalah kecondongannya. Nah, nggak mungkin seorang khawarij bisa nyaman dengan ahli sunnah wal jamaah yang siang dan malam membantah paham khawarij. Dan nggak mungkin orang yang membela manhajus salaf tenang, nyaman ya dengan orang yang siang dan malam menyuruh kepada paham khawarij. Nah, al-arwah junudun mujannadah. Kemudian cara lainnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala adalah melihat bagaimana dia mempraktekkan sunnah itu sendiri dan bagaimana buah yang dia hasilkan dari dakwahnya. Nah, apakah orang-orang yang belajar duduk bersimpuh kepadanya keluar menjadi paham khawarij, menyimpang ataukah tidak? Ya, tingkah laku para muridnya secara umum karena didikan yang mereka dapatkan darinya itu baik ataukah tidak? Ini juga salah satu cara melihatnya. Kemudian kata beliau adalah amalan dia sendiri. Ya. Seseorang boleh mungkin dipuji oleh seorang guru, dipuji oleh murid-muridnya, dipuji oleh sahabat-sahabatnya, tetapi yang paling penting adalah prakteknya dia sendiri terhadap sunnah Nabi. Banyak orang ngaku sunnah, mengajak kepada sunnah, tetapi sunnah-sunnah Nabi yang itu sangat mudah dia lakukan. Dan dia seorang da'i, justru dia tinggalkan. Siang dan malam mengajak orang kepada sunnah, padahal dia sendiri cukur jenggotnya, bahkan memperolok-oloknya. Semakin panjang jenggot seseorang, semakin goblok dia dan sebagainya. Seperti tusuk-tusuk sate yang keras dan sebagainya. Padahal apa sulitnya berjenggot? Apakah jenggot yang panjang akan menyebabkan leher ini menjadi patah dan membungkuk ke bawah? Kan enggak. Demikian juga dalam hal-hal lainnya yang mudah dan ringan untuk dia lakukan. Nah, kemudian cara lainnya kata para ulama adalah melihat kemana arahnya dia tatkala fitnah terjadi. Nah, seperti di masa Ali bin Abi Thalib, ketika terjadi fitnah Khawarij, maka terlihat orang-orang yang berada di barisan para sahabat Nabi SAW dan di barisan kaum Khawarij, dan sebelumnya mereka rela membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an setelah sebelumnya mereka tidak diketahui menyimpang. Nah, makanya ketika fitnah terjadi, kata para ulama akan terlihat hakikat seseorang. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab wal ilmu indallah. Masyaallah. Bismillah. Ustaz Afwan, ini ada dua penanya lagi, apakah boleh kami teruskan? Atau? Baik, silakan. Barakallahu fiik. Selanjutnya dari Akhbasirun. Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khair atas ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhbasirun ini sedang bersedih karena Masya Allah, jadi ikut sedih juga nih. Justru setelah mulai mengenal sunnah, kemudian kembali ke keluarganya, di lingkungan keluarga masih ada tradisi-tradisi ritual ibadah yang tidak ada tuntunannya, misalnya peringatan kematian. Dan ketika Akhbasirun mencoba meluruskan, mendakwahi, disampaikan kepada Akhbasirun bahwa ini ada banyak ulama yang mengamalkan, jadi pasti ada dasarnya, gitu kan. Nah,
bagaimana kita sikap terbaik untuk menghadapi mereka, karena justru kalau kita teruskan mungkin justru kita yang diasingkan dan dimusuhi, Ustaz. Baik, yang pertama barakallahu fik, nikmat dan hidayah dari Allah ya. Tatkala seseorang sedih karena melihat orang-orang yang ia cintai dari anggota keluarganya melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, menunjukkan kita jujur dalam mencintai mereka. Yang bermasalah adalah tidak ada kesedihan dan tidak ada kasih sayang sedikit pun di dalam hati kita ketika kita melihat orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Menunjukkan kita sudah mati rasa, mati kasih sayang untuk mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fik, hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun lamanya. Tetapi istrinya sendiri enggak sekedar buat bid'ah, enggak sekedar melakukan judi dan yang lain-lainnya, lebih dari itu. Istrinya masih kafir. Anak beliau merupakan darah daging beliau juga masih kafir. Bahkan ketika air bah datang, beliau mengajak mereka. Dia justru berasal sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Nah, ma 'alaika illa al-balagh. Nabi kita sendiri dikatakan oleh Allah, tiada kewajibanmu kecuali menyampaikannya. Wa ma anta 'alaihim bihafidh. Kita tidak diutus, tidak diciptakan oleh Allah untuk menjaga-jaga orang lain. Kapan si fulan buat ibadah, kecuali orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita ya. Yang ketiga, barakallahu fik, kata Syekh bin Baz rahimallahu taala dan selain beliau dari ulama kita dalam banyak kajian mereka, baik dalam kitab-kitab ataukah dalam ceramah-ceramah mereka, bahwa manusia sekarang berada di dalam kejahilan. Kebanyakan manusia melanggar agama Allah karena kejahilan rata-rata. Karena kejahilan. Karena memang Nabi sebelum wafatnya telah mengatakan, Inna baina yaday sa'ah la iyaman yanzilu fiha al-jahl. Menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan merata menimpa mayoritas umat beliau. Nah, orang yang melakukan pelanggaran, meninggalkan sunnah Nabi karena kejahilan, ditambah lagi adanya syubhat-syubhat. Ya. Adanya syubhat-syubhat, ideologi-ideologi yang membenarkannya. Orang yang seperti ini diajarkan, diingatkan dan diberikan nasihat dengan penuh hikmah, kelemah lembutan dan diskusi yang ilmiah dengan tenang. Dan seandainya kita telah berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita sebagai hamba Allah, dan mereka juga belum berubah, maka kembalikan hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap memberikan hak mereka selaku saudara kita se-Islam, seiman, apalagi sebagai kerabat kita. Naam, wallahu taala a'lam bissawab wal ilmu indallah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan dari penanya terakhir, Ustaz, ada dua pertanyaan yang mungkin saling terkait. Assalamualaikum, Ustaz. Saya bertanya, seringkali bagi kita yang awam ini tolak ukur untuk melakukan sebuah amalan karena kita nilai baik atau kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua, bagaimana dengan adanya pemahaman bid'ah hasanah mengacu pernyataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nah, masya Allah, dua pertanyaan ya. Kedua-duanya kalau kita jawab ya lumayan waktunya, namun saya berusaha menyingkatkannya dengan memohon taufik dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Adapun pertanyaan yang pertama yang mengatakan atau sebagian orang berlandasan yang penting niat kita baik. Sebenarnya ini logika mantik. Kalau kita membantahnya dengan logika juga bisa. Ya udah, salat aja lu subuh 2 rakaat dengan niat yang baik. Niat yang baik beribadah kepada Allah karena udah dulu sebelum hijrah bertahun-tahun gua nggak pernah salat subuh. Sekarang gua udah dapat hidayah. Ya, maka salat subuh ya akan saya bayar. Salat subuh yang dulu saya tinggalkan akan saya bayar. Ya, saat ini. Maka salat subuh kalau orang lain subuhnya 2 rakaat, gua bakal 8 rakaat. Coba. Ada yang berani larang? Yang mengatakan tidak boleh subuh dari 2 rakaat, saya tantang, adakah dalil dari Al-Quran dan hadis yang melarangnya? Nggak ada. Ya. Niatnya juga baik, berarti boleh dong. Kalau alasannya begitu. Itu kalau kita berlogika mantik. Nah,
Berarti boleh dong sholat maghrib sesekali 5 rakaat atau 7 rakaat. Pas kita lagi semangat, kita juga lagi kumpul-kumpul. Ya. Nah, ini namanya logika mantik. Dan ini sebenarnya ucapan yang kontradiksi. Bagaimana baik, ya, tetapi tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti ada suatu kebaikan yang Allah dan Rasulnya belum menjelaskannya kepada kita. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa qad bayyant." Tiada suatu kebaikan yang dapat mendekatkan kalian ke surga Allah kecuali aku telah menjelaskannya. Ini yang pertama. Yang kedua, secara dalil dari Al-Quran dan hadis tadi telah kita simak. Kalau kita beribadah kepada Allah, mesti sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya dalam 6 hal di atas tadi. Dalilnya cukup jelas. Dan berikut ini sebagai contoh. Nabi memarahi beberapa sahabatnya yang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan beliau, atau hendak melakukan ibadah yang tidak sesuai atau tidak ada perintah dari beliau, sedangkan tujuan mereka sangat baik. Siapa yang meragukan niat para sahabat Nabi SAW dalam beribadah? Tentunya mereka adalah manusia yang paling baik niatnya, ya kan? Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwa ada 3 orang sahabat Nabi SAW yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, menanyakan ibadah Nabi sehari-hari. Begitu diberitahukan bagaimana ibadah Nabi sehari-hari, faka'annahum taqalluha, seolah mereka menganggap itu ibadah masih sedikit. Hanya saja mereka memberi uzur, karena Nabi adalah sudah Rasul, maka ibadah yang seperti itu sudah cukup untuk beliau. Adapun kita bukan Nabi, bukan Rasul, dosa-dosa kita belum dijamin diampuni oleh Allah. Berarti kita harus lebih banyak dari itu. Maka salah satu dari 3 orang ini berkata, kalau demikian, fa usallil lail wa la arqud. Aku akan salat malam semalam penuh dan tidak akan pernah tidur di malam hari. Baik enggak? Niatnya baik kan? Ingin beribadah kepada Allah, salat semalam penuh, enggak pernah tidur sepanjang waktu. Bukan hanya di 10 terakhir Ramadan. Setiap malam akan salat malam semalam penuh, enggak akan pernah tidur. Yang kedua mengatakan, amma ana fa asumud dahr wa la uftir. Aku akan melakukan ibadah puasa setiap hari sepanjang tahun, tidak akan pernah berbuka. Niatnya baik enggak? Baik. Ingin berpuasa loh. Ibadah puasa kan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya secara umum. Dan yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Gua bakal menjomblo sampai mati. Bakal mengandang gelar single senior sampai mati. Gak bakal nikah agar fokus ibadah. Takut nanti kalau nikah, punya suami, punya istri, gua lalai beribadah kepada Allah. Bagus nggak niatnya? Luar biasa. Ibadah yang hendak mereka kerjakan luar biasa besar dan banyaknya. Ayat dan hadisnya juga ada yang menganjurkan ibadah puasa, salat malam, dan ya menjauhi fitnah wanita, ya kan? Dengan niat yang baik. Tetapi karena cara mereka melakukannya, yang hendak mereka lakukan, belum mereka lakukan. Tidak ada dalil dari Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, menyelisihi sunnah Nabi. Apa kata Nabi kepada mereka? Amma ana fa akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepadanya ketimbang kalian. Tetapi aku tidak salat semalam penuh. Aku salat di sebagian waktu malam dan aku tidur di sebagian waktunya. Aku tidak puasa setiap hari sepanjang tahun. Sebagian hari aku berpuasa dan sebagian hari yang lainnya aku berbuka. Dan aku tidak menjomblo. Aku menikahi kaum wanita. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku. Lihat bahasa Nabi. Barang siapa yang membenci sunnahku. Apakah para sahabat tadi memperolok-olok sunnah Nabi? Tidak. Tidak sama sekali. Menolak sunnah Nabi juga tidak. Apa yang mereka lakukan? Hendak, berencana, berkeinginan melakukan ibadah-ibadah yang telah Allah anjurkan dan Rasulnya, tetapi dengan cara-cara yang sudah melampaui batas
dan menyelisih sunnah Nabi. Maka Nabi mengatakan, aku lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepada ketimbang kalian. Tapi aku salat di malam hari dan juga tidur. Aku berpuasa dan juga berbuka di sebagian hari. Dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Subhanallah. Ini jawaban saya kira ya cukup ya untuk pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan berikutnya, bahwa lalu bagaimana dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah. Saya katakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah mengatakan ada bid'ah yang hasanah. Ini yang harus diluruskan. Yang ada beliau mengatakan tentang pelaksanaan salat tarawih berjamaah, ni'matil bid'atu hadhihi. Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah dan ada yang dhalalah. Dan beliau juga tidak mengatakan tarawih adalah bid'ah yang hasanah, tetapi beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Nikmat bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, jawabannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seandainya benar Umar mengatakan ada bid'ah yang hasanah dan beliau bermaksud memang demikian, bukan sekedar secara etimologi, maka ucapan individu seorang sahabat Nabi tidak boleh digunakan untuk mengkalter hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas pernah memarahi murid-muridnya ketika beliau memerintahkan mereka melakukan haji dengan cara tamattu. Kemudian mereka beralasan, tetapi Abu Bakar dan Umar tidak demikian. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menegur mereka, mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir-hampir saja turun hujan batu dari langit atas kalian. Aku sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Tetapi kalian mengkalternya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga. Nah, salat tarawih yang ada di masa Umar secara berjamaah. Kita katakan, apakah salat tarawih secara berjamaah itu belum pernah ada di masa Nabi? Ataukah sudah ada? Kalau belum pernah ada, maka boleh mungkin kita jadikan hadis Umar ini, ucapan Umar ini sebagai dalil adanya bid'ah yang hasanah. Tetapi tarawih berjamaah yang dilakukan oleh Umar dan karenanya beliau mengeluarkan statement di atas, itu telah ada di masa Nabi SAW 3 malam berturut-turut di akhir hayatnya. Beliau melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan berjamaah. Kemudian beliau meninggalkannya khawatir para sahabat menyangka atau diwajibkan atas mereka. Kemudian beliau wafat. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjabat hanya 2 tahun, hanya 2 kali bertemu Ramadan. Sedangkan di masa beliau ada perang-perang yang cukup dahsyat, seperti perang melawan Musailam al-Kadzdzab, nabi palsu yang memiliki pengikut 40.000 orang dari Yaman. Juga di masa beliau adanya orang-orang yang murtad karena wafatnya Nabi SAW, dan adanya peperangan melawan mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian datang masa Umar, dan kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Nabi tadi tidak ada lagi di masa beliau. Kenapa? Karena wahyu telah terputus. Maka beliau memerintahkan para sahabatnya, sahabat Nabi yang lainnya, untuk menjadi imam tarawih. Setelah sebelumnya beliau melihat mereka kaum muslimin sholat sendiri di masjid, sehingga mengkhawatirkan terjadi perpecahan. Ketika telah terjadi sholat tarawih berjamaah, maka beliau mengeluarkan statement di atas, menunjukkan statement beliau di atas maksudnya adalah bid'ah secara etimologi, sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru, dan sebelumnya telah ada di masa Nabi SAW praktek tarawih berjamaah tersebut. Ini yang sekian. Yang berikutnya, seandainya nih kita terima bahwa dimaksud oleh Umar adalah secara agama, bukan secara etimologi, maka kita katakan, oke, kita terima, tapi itu khusus dalam tarawih. Apakah Umar pernah mengatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah maulid Nabi? Apakah Umar pernah mengatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah tahlilan? Senikmat-nikmat bid'ah adalah baca Al-Quran 7 hari 7 malam di atas kuburan?
senikmat-nikmat bid'ah adalah ritual-ritual ibadah bid'ah yang dilakukan hari ini. Kemudian berikutnya, kemudian yang mengatakan itu adalah Umar dan beliau adalah seorang khulafa ar-rasyidin. Apakah kita, Anda dan selain kita khulafa ar-rasyidin sehingga boleh mengeluarkan statement tersebut dalam suatu ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tidak pula perlu anjurkan, tidak pula perlu takrirkan terhadap para sahabatnya, serta juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya? Apakah kita punya hak seperti khulafa ar-rasyidin untuk mengeluarkan statement yang seperti itu? Nah, wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, kajian kita hampir 2 jam Masya Allah, semuanya masih hidup ya di kolom Zoom ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas nasihat dan ilmu bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan dan rahmat kepada Ustaz dan amin walaka bimithli wa ziyadah. Jazakumullah khairan kepada jamaah sahabat Bidatul Muslim. Jangan lupa follow Instagram kami Bidatul Muslim untuk mendapat update kajian jadwal kami. Dan karena sudah hampir lewat 2 jam pulang, marah lagi. sesi kami mohon undur diri, saya Dia dan tadi yang bertugas, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Naam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insyaallah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah